As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan penuh barakah kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia, dan insyaallah di majelis ini atau di tempat ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW, atau kita mempelajari sirah nabawiyah. Kita akan berbicara pada kesempatan kali ini yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab, dan kita akan mengenal Jazirah Arab atau tanah negeri Arab di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Seperti kita kenal bahwa kawasan ataupun wilayah Arab dikenal dengan Jaziratul Arab. Secara bahasa arti dari Jazirah Arab adalah sebuah wilayah yang kosong, yang tidak ada banyak tanaman ataupun tumbuhan, pepohonan yang hidup di dalamnya. Nah, tetapi hadirin rahimakumullah atau sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara geografis negeri atau Jazirah Arab ini adalah sangat strategis. Bagian baratnya itu dibatasi oleh Laut Merah dan juga Jazirah ataupun juga Jaziratus Sina. Kemudian bagian timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar Irak Utara. Di bagian selatan ini dekat dengan sebuah laut yang luas yang bernama Laut Arab hingga ke Samudra Hindia. Sedangkan di utara dibatasi dengan negeri Syam dan sebagiannya wilayah Irak. Jadi kalau kita melihat di peta lebih jelas lagi, maka kita akan dapatkan Jazirah Arab di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan kemudian berdakwah di tempat itu adalah tempat yang sangat strategis, berada di antara pusat-pusat keramaian dunia atau pusat peradaban dunia ketika itu. Baik itu yang berada di Eropa, di Afrika, di Hindia atau negeri India, ya, sampai di Mesir. Ya. Jadi sangat strategis sekali. Tapi bukan itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berbicara tentang rakyat atau person-person yang ada di negeri Arab itu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang suku Arab atau bangsa Arab, maka kita akan berbicara tentang sebuah bangsa yang mungkin termasuk bangsa yang salah satu bangsa yang tertua di dunia. Sebuah bangsa yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih nabi berasal darinya, lantas kemudian nabi pun ditolong di periode-periode awal itu oleh mayoritasnya, mungkin hampir semuanya adalah bangsa-bangsa Arab, untuk kemudian menyebar luaskan agama ini ke seluruh penjuru dunia. Nah, siapa mereka orang-orang Arab ini? Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahasa dengan bahasa Arab. Tapi lebih jauh lagi, bahwa Arab itu secara bahasa artinya adalah al-A'rab, artinya adalah kejelasan, jelas. Yaitu mereka kalau berbicara, orang-orang Arab itu mengibaratkannya dengan kata-kata yang jelas, yang tidak mengandung makna yang lainnya. Nah, itu secara bahasa. Ya, bahwa Arab artinya adalah al-wadih, yang artinya adalah jelas. Tetapi ada juga yang mengatakan ya, bahwa Arab itu artinya adalah berasal dari nama orang, ya, yaitu Ya'rub bin Qahtan, yaitu nenek moyang bangsa Arab yang pertama kalinya. Siapa Ya'rub bin Qahtan ini? Ya'rub bin Qahtan ini adalah satu orang raja yang berada di Yaman, ya, yang ia adalah termasuk yang pertama-tama kali
berbicara dengan bahasa Arab, yaitu dia belajar dari bapaknya, yaitu Qahtan, seorang raja Yaman. Yang Qahtan itulah dialah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab, yang kemudian diturunkan kepada anaknya, yaitu Ya'rub dan juga Jurhum, ya, dengan bahasa Arab tersebut. Sehingga Ya'rub kemudian Jurhum yang merupakan anak-anak dari Qahtan ini, mereka berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sebelumnya tidak dikenal kecuali oleh suku-suku yang telah ada atau yang telah punah. Yang sebelumnya ada tapi telah punah. Jadi itu merujuk orang Arab itu adalah pada keturunan, yaitu seorang tokoh yang berasal dari Yaman yang bernama Ya'rub. Nah, lebih luas lagi kita berbicara tentang pembagian ataupun klasifikasi orang-orang Arab. Dikatakan bahwa orang Arab itu berdasarkan keberadaan mereka itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah Arab Ba'idah, yang kedua adalah Arab yang disebut dengan Baqiyah. Arab Ba'idah adalah suku-suku Arab kuno yang mereka sudah tidak nampak lagi, ya, orang-orangnya, dan juga hampir tidak ada lagi penampakan ataupun bekas-bekas peninggalan mereka. Ya. Jadi mereka ini adalah dulunya eksis, dulunya ada, lantas ya setelah waktu beriringan mereka sudah tidak ada lagi di bumi ini. Peninggalan-peninggalan mereka pun hanya sedikit sekali. Mereka ini hilang atau punah ini disebabkan karena banyak hal, ya. Di antaranya karena bencana alam, dan juga ada di antara diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara golongan ataupun kelompok bangsa Arab yang disebut dengan Arab Ba'idah ini adalah mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka melampaui batas, melakukan dosa-dosa. Nah, ini adalah termasuk di antaranya disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu suku Samud dan kaum Ad misalkan. Nah, itu sudah enggak ada. Tapi peninggalannya memang walaupun sedikit masih ada. Ya, siapa yang pernah berwisata ataupun mengunjungi negeri Yaman itu masih bisa melihat peninggalan dari kaum Samud atau kaum Ad. Nah, ini Arab yang disebut dengan Ba'idah. Ya. Ada lagi satu kelompok lainnya, ya, selain Ba'idah itu adalah Baqiyah. Baqiyah itu artinya tetap. Ya. Jadi suku Arab yang masih bisa kita saksikan sejak zaman Nabi atau sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi mereka lah yang eksis, ya, Arab yang eksis, ya, disebut dengan orang Arab Baqiyah. Nah, orang Arab Baqiyah ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah orang-orang Arab asli, ya. Arab asli artinya dia yang berbicara dengan bahasa Arab dari sejak lahirnya mereka, ya. Kemudian juga suku-sukunya, anggotanya, bahkan nenek moyangnya juga berbicara dengan bahasa Arab. Maka ini disebut dengan Arab Aribah, ya. Tadi yang kita sebutkan yaitu nenek moyang dari suku-suku yang tinggal di Mekah dan di Madinah, yang mereka adalah keturunan Raja Qahtan dari Yaman ini, mereka disebut dengan orang-orang Arab karena memang berbahasa Arab dan mereka eksis, ya. Aslinya memang orang Arab, ya. Ada lagi yang disebut dengan musta'ribah, ya. Musta'ribah artinya adalah bahwa dia sebenarnya bukan orang Arab asli, tetapi karena pernikahan, karena pergaulan, lantas mereka kemudian berbudaya dengan budaya bangsa Arab dan berbahasa dengan bahasa Arab. Maka ini disebut dengan Arab musta'ribah. Ya, Arab musta'ribah, gitu, ya. Dan inilah Nabi Muhammad SAW itu kalau dilunut dari nasab beliau, maka nasab Nabi Muhammad SAW itu akan sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan Ismail alaihissalam kita tahu bahwa beliau itu adalah putra dari Nabi Ibrahim yang bukan orang Arab. Ya, dan Ismail pun berarti bukan orang Arab, tapi karena dia menikah dengan orang-orang Arab Aribah, yaitu keturunan Jurhum bin Qahtan yang tadi kita katakan orang Arab asli. Nah, karena pernikahan mereka ini, ya, ditambah juga Nabi Ismail sejak kecil itu tinggal bersama dengan orang-orang Arab asli, maka Nabi Ismail berbicara dengan bahasa Arab, bahkan bahasa Arabnya lebih fasih dibandingkan dengan orang-orang Arab asli. Ditambah dengan menikahi
ya orang Arab asli, maka keturunan-keturunan Ismail ini disebut juga dengan orang Arab. Walaupun bukan berasal dari bapak yang asli Arab. Ya, maka Nabi Ismail disebut Arab Musta'ribah atau dikenal dengan nama keturunan-keturunannya dengan Ismailiyah. Yaitu mereka keturunan Nabi Ismail berbicara dengan bahasa Arab, berbudaya dengan budaya bangsa Arab, kendati bapaknya bukan orang Arab asli. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan siapa yang melihat ya pada silsilah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan bahwa nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang terbaik. Ya, nasab yang terbaik yang pernah ada. Dan juga kalau kita tanyakan ataupun juga ahli sejarah itu membandingkan ya nasab Nabi Muhammad SAW dengan nasab-nasab manusia yang lainnya yang hadir di zaman Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapatkan bahwa nasab Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Di mana nasab ini menyambung sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, lantas kemudian nyambung juga sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Karena orang-orang Yaman sejatinya mereka itu adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam dari anaknya yang bernama Sam bin Nuh. Ya, Sam bin Nuh. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya. Dan Adnan ini adalah salah satu keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, kalau kita teliti satu demi satu bapak-bapak Nabi ataupun juga kakek-kakek Nabi Muhammad SAW, kita akan dapatkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh kaumnya karena memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Ya, coba kita mulai dari kakek Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dan kita tahu sejarahnya sedikitnya. Ya, ada kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab ini adalah kakek Rasulullah SAW yang merupakan dia merebut kemerdekaan Quraisy setelah sebelumnya dijajah ratusan tahun oleh sebuah suku yang bernama suku Bani Khuza'ah. Ya, seperti kita juga sama-sama ketahui bahwa kekuasaan kota Mekah pertama kali ada pada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail menjadi raja di kota Mekah. Nah, setelah Nabi Ismail wafat digantikan oleh keturunan-keturunannya, tapi mereka dari keturunan Nabi Ismail. Sempat berganti rajanya itu dari besan atau dari mertua Nabi Ismail, yaitu dari suku Bani Jurhum. Tapi sangat dekat. Ya. Sampai di suatu waktu suku Jurhum dan suku Bani Ismail ini diserang dan dikalahkan oleh suku yang bernama Bani Khuza'ah. Sehingga suku Quraisy itu dalam keadaan terjajah. Ya. Nah, kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab itu yang kemudian memerdekakan Bani Hashim, yang memerdekakan orang-orang Quraisy setelah sebelumnya terjajah oleh orang-orang Bani Khuza'ah. Ya, dan Qusay bin Kilab ini juga adalah seorang raja atau seorang pemimpin kabilah Quraisy yang mengatur, yang membuat sistem pengaturan kota Mekah ya dengan sangat baik, yaitu dia membagi kekuasaan kepada anak-anaknya terhadap bidang-bidang yang diperlukan di kota Mekah sebagai kota internasional ketika itu. Ada yang bertugas sebagai pelayan tamu, ya, pelayan tamu Baitullah yang akan pergi haji ataupun umrah yang datang dari berbagai daerah dan negara. Nah, dia jamu, dia siapkan panitianya, ya. Sebelumnya tidak seperti itu, ya. Quraisy juga mulai berhubungan dengan suku-suku luarnya, suku-suku luar yang berada di luar Mekah, lantas mengadakan perjanjian, bahkan terlibat konflik, ya. Maka Qusay bin Kilab ini lantas kemudian membentuk angkatan bersenjata.
ya, membentuk militer, ya, di bawah anaknya yang bernama Abduddar ketika itu, ya. Nah, ini kakek Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian kakek Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu kita kenal namanya Hashim, ya. Hashim ini mengikuti jejak dari kakeknya yang bernama Qusay bin Kilab, ini yang melayani Baitullah, berkhidmat untuk Baitullah. Jadi orang yang ingin pergi haji dan umrah tidak usah khawatir, karena Hashim akan menyediakan minuman dan makanan. Mereka tinggal beribadah saja di kota Mekah, ya. Dan ini adalah sebuah kebaikan. Nah, itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian Hashim punya anak yang bernama Abdul Muthalib. Nah, di masa Abdul Muthalib inilah, ya, kaum Quraisy mencapai kejayaannya. Setelah sebelumnya Qusay, kemudian juga Hashim juga mereka melakukan apa yang disebut kebaikan-kebaikan untuk Quraisy, ya. Tapi puncaknya pada zaman Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib ini sukses menciptakan kestabilan di kota Mekah. Hampir-hampir Mekah tidak pernah, atau orang-orang Quraisy tidak pernah bertempur, berkonflik dengan suku yang lainnya. Dikarenakan hubungan diplomatik dan hubungan kekerabatan yang dicetuskan oleh Abdul Muthalib, ya. Lantas di zaman Abdul Muthalib ini juga Mekah mendapatkan keberkahan, diantaranya adalah ditemukannya kembali sumur Zamzam, ya, yang waktu orang Quraisy dijajah oleh Bani Khuza'ah maka sumur itu hilang, ya. Nah, di zaman Abdul Muthalib kemudian ditemukan kembali, sehingga jamaah haji dan umrah tidak akan kekurangan air minum, ya, karena disuplai dari sumur Zamzam yang tidak pernah mengering. Nah, zaman Abdul Muthalib juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya ketika ada sebuah pasukan besar dari Yaman yang hendak menghancurkan Baitullah, ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala gagalkan dengan dikirimkannya pasukan burung yang melempari pasukan dari Yaman tersebut yang dipimpin oleh Abraha dengan batu-batu, sehingga mereka kemudian hancur, ka'asfin ma'kul kata Al-Quran, seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya. Nah, kita lihat profil kakek-kakek Nabi itu, ya, ini adalah semua adalah orang-orang yang mulia, ya. Sehingga memang Nabi Muhammad SAW ketika diceritakan oleh Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan bertemu dengan Raja Romawi yang bernama Heraklius, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana orang yang mengaku Nabi itu, kedudukannya di antara kalian? Apakah dia dari kalangan rakyat jelata atau seperti apa? Maka Abu Sufyan ketika itu menjawab, wahai raja, wahai kaisar, sesungguhnya Muhammad SAW itu memiliki nasab yang istimewa, bahkan yang terbaik di tengah-tengah kami, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Kinanah dari orang-orang Quraisy. Dari orang-orang Kinanah, dari Bani Kinanah, Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim keturunan-keturunannya Allah Subhanahu wa taala memilihku. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan ataupun zuriyah yang terbaik. Ya, dan salah satu hikmahnya kenapa Nabi dilahirkan, ya, memiliki nasab yang terbaik itu supaya orang-orang yang menganggap Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai Nabi, mendakwahkan Islam, tujuannya adalah untuk mengangkat harkat martabat keluarga misalkan. Nggak bisa, karena Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keluarga yang terbaik, ya, dari nasab yang terbaik. Dan semua orang Arab yang ketika itu sangat menggandrungi ilmu tentang pengetahuan tentang nasab itu mengakui tidak ada orang yang lebih baik nasabnya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir dari Bani Hashim, keluarga yang paling mulia di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya, lantas kemudian kita akan memasuki insya Allah pada pembahasan yang akan datang, yaitu seputar kelahiran dan juga peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah sejarah sedikit tentang bangsa Arab, dan bangsa Arab ini sampai sekarang masih eksis. Bahkan tidak ada bagian dari 5 benua ini kecuali orang Arab ada di dalamnya, ya, tersebar di seluruh dunia, dan juga memiliki sifat-sifat yang terus diwariskan, diturunkan dari kakek moyang mereka yang zaman dahulu, yang lebih mungkin dari Nabi Muhammad SAW.
Apa yang mereka wariskan? Yaitu sifat kedermawanan. Ya, mereka terkenal sebagai orang-orang yang dermawan. Mereka terkenal sebagai perantau-perantau yang sabar, ulet dalam bekerja. Ya, mereka juga adalah terkenal dengan sifat mereka yang selalu menepati janji. Ya, bagi mereka berkhianat itu ibarat mencoret arang di muka yang susah sekali hilang. Ya, sekali tercoret arang itu akan sangat lama hilangnya. Sehingga mereka menjadi bangsa yang sangat memegang teguh amanah dan juga tidak mau melanggar janji. Ya, nah inilah sebuah bangsa atau sebuah suku yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Ya, Nabi Muhammad SAW berasal dari mereka dan oleh karena itu mereka memang pantas untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, termasuk ini adalah mencederai ya ataupun juga melukai Nabi Muhammad SAW kalau ada ucapan ataupun bahkan gerakan ya untuk membenci orang-orang Arab. Ya, membenci orang-orang Arab ini adalah sebuah kemunafikan. Dia adalah sebuah serangan terhadap Islam. Kenapa? Karena Islam ya memang bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi diturunkan di tanah Arab. Ya, bahkan Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita juga berbahasa Arab. Nabi Muhammad SAW kesehariannya juga bahasa Arab. Maka ketika ada orang yang berusaha untuk melecehkan, merendahkan, menghinakan bangsa Arab, sesungguhnya mereka sedang berusaha untuk menyerang Islam. Hanya bertahap, Arabnya dulu yang diserang, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi sahabat LC di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were